Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membuat sebuah penjelasan mengenai jaringan menggunakan Cisco Packet Tracer, di mana pada percobaan kali ini saya menggunakan sebuah router, sebuah server, dan menggunakan dua switch. Jadi pertama-tama saya akan menyiapkan yang dibutuhkan, yaitu mulai dari sebuah router, dua buah switch, sebuah server, dan sisanya adalah PC dan komputer serta sebuah access point. Di sini nanti saya akan membagi menjadi dua ruangan, yaitu ada ruangan A dan ruang B, yang masing-masing memiliki IP address yang berbeda untuk tiap ruangannya. Jadi pertama saya siapkan dulu PC-nya. Di sini untuk ruang A saya berencana menggunakan 3 PC dan 2 laptop. Ini ruang A. Sedangkan di sini untuk ruang B saya berencana menggunakan 4 laptop dan 1 PC. Di mana PC ini akan saya hubungkan secara langsung pada switch dan laptop akan saya hubungkan ke access point. Dan ada settingan untuk access point ditambahkan sedikit pengaman agar nantinya pada saat memasuki konektivitas maka dibutuhkan password. Jadi langsung saja ini nol per nol, untuk 0 per 1. Ini adalah ruang B. Sedangkan sebelah sini ini adalah ruang A. Dimana untuk ruang A ini nantinya saya berencana menggunakan settingannya yaitu 211 ya, dan ruang B saya menggunakan 111 ya. Setelah membuat konsep jaringannya seperti ini, maka langkah selanjutnya yaitu kita akan membuat konfigurasi IP address masing-masing. Jadi mulai dari router, di sini
Untuk yang sini 100 110 11. Jadi karena ini belum terhubung, pertama-tama kita harus hubungkan dulu. Ya, boleh ke menu config, lalu fast ethernet 0/0 untuk yang ini. Ketika dinyalakan, maka kita selanjutnya yaitu mengisi IP address. IP addressnya yaitu 210.11. Ini yang nantinya menjadi default gateway untuk ruang A. Selanjutnya fast ethernet 0/1 nyalakan, lalu isi IP addressnya yaitu 110.11. Ini akan menjadi default gateway untuk ruang B. Selanjutnya kita menyeting bagian server. Untuk server di sini, karena di sini sudah mulai dari 1, maka saya akan menggunakan bagian statik saja. IP addressnya tetap pakai 200 karena dia karena dia masih di ruang A. 10 dimulai dari 2. Ya. Ini untuk default gateway-nya. Karena sebentar saya akan melakukan percobaan menggunakan DNS, maka sekalian saya setting untuk DNS-nya, yaitu menggunakan IP dari server. Ya, ini untuk DNS-nya. Karena di sini saya menggunakan DNS, maka setelah saya men-setting IP configuration-nya, saya pilih config untuk setting bagian DNS. Di sini DNS yang saya akan masukkan contohnya yaitu percobaan 4.com, dimana IP addressnya yaitu milik server 210.12 ditambah. Ya. Setelah selesai, jangan lupa ini harus dalam keadaan on. Kita setting bagian HTTP, yaitu ketika nanti melakukan browsing, dia menampilkan pesan sesuai apa yang kita edit, yaitu sini saya buat berhasil. Jadi ketika dia berhasil masuk ke DNS saya, yaitu yang saya buat yaitu percobaan 4.com, maka hasilnya yaitu berhasil. Ya. Agar tidak lupa, saya menambahkan IP addressnya 210.1.2. Dimana IP address ini nanti saya berencana untuk membuat semuanya, tapi nanti secara statik. Ya. Jadi nanti ketika saya setting untuk yang PC dan yang lain, maka hasilnya akan berbeda seperti ini. 5, 6, ini akan menjadi 7. Ya. Kita setting satu-satu mulai dari PC 0 secara statik ya. Di sini 3, default gateway-nya 1, yang di sini 4, yang di sini 5, yang di sini untuk laptop 6, kenapa saya tidak mengisi untuk DNS-nya? Karena DNS-nya sebentar saya pakai untuk di PC ke-3 yang berada pada ruang B. Itulah alasannya kenapa dari tadi saya tidak mengisi bagian DNS servernya. Karena target saya yaitu menghubungkan, melihat konektivitas menggunakan browsing
dari ruang B ke ruang A. Ya. Setelah itu setting bagian ruang B dimulai dari sini. Karena ruang B menggunakan 100, maka saya konfigurasi dulu IP-nya secara statis. Nah, di sini menggunakan 100 10 12. Ini 110.1. Nah, ini DNS-nya yaitu dan server di sini yang saya isi yaitu IP address dari server itu 210.1. Ya. Di sini sudah masuk settingannya. Selanjutnya yaitu saya akan mengkoneksikan laptop ke access point. Nah, pertama ada sedikit settingan yang saya harus lakukan pada access point seperti yang saya katakan tadi, bahwa saya akan menambahkan sebuah pengaman yaitu password. Ya. Setelah selesai, maka saya akan mencoba mengkoneksikan keempat laptop ini ke access point. Ya. Tapi sebelum itu seperti biasa saya akan menambah IP address menggunakan tools yang ada di sini, sehingga nanti mempermudah saya untuk mengetahui IP address masing-masing. Ya. Empat 5 6. Ya. Bagaimana caranya men-settingnya? Yaitu seperti biasa, pertama matikan dulu perangkatnya, lalu mengganti portnya menjadi port wireless seperti ini. Nyalakan kembali perangkat, lalu pergi ke desktop untuk disambungkan bagian PC wirelessnya. Ya, di sini belum terhubung. Kenapa? Karena kita belum mengisi password yang kita setting di access point tadi. Ya. Connect. Ya. Dari sini kita telah melihat bahwa sudah ada konektivitas. Setelah itu kita setting IP configuration-nya. Jadi di sini IP address-nya yaitu 110.1.3. Default gateway-nya. Lanjut ke laptop selanjutnya. Seperti yang lakukan seperti yang telah dilakukan tadi, mulai dari matikan perangkat sampai mengganti port wireless dan menghubungkan IP configuration-nya. Ya. Empat. Yang ini 5.
terakhir, yang terakhir 6. Ya. Setelah semua terhubung seperti ini, ya, langkah selanjutnya yaitu saya akan mencoba mengecek konektivitasnya dengan cara mengirim pesan. Mulai dari mengirim pesan dari ruang A ke ruang B, yaitu dari PC A ke PC B. Sambil contoh, dari PC 0 di ruang A ke PC 3 yang berada di ruang B. Ya, hasilnya yaitu gagal. Kenapa? Karena dia melewati sebuah router. Jadi ketika pengiriman kedua dilakukan dari PC 0 ke PC 3, maka hasilnya itu sukses. Selanjutnya itu dari PC ruang B ke laptop ruang B, jadi masih satu ruangan. PC ruang B ke laptop ruang B, ya, sukses. Kenapa langsung sukses? Karena tidak melewati router yang ada, dia masih berada dalam satu ruangan dengan satu jaringan. Ya. Selanjutnya yaitu saya mencoba mengecek server A ke laptop yang ada di ruang B. Jadi server di ruang A, saya kirim pesan dari server ruang A ke laptop yang berada di ruang B. Ya, hasilnya gagal seperti yang saya katakan tadi, karena ruang A dan ruang B disambungkan dengan router, maka setiap kali ada percobaan pengiriman pesan pertama, pasti mengalami kegagalan. Begitu juga dengan ketika kita melakukan ping. Hal tersebut juga akan mengalami kegagalan dari 4 percobaan pengiriman paket, 1 kali gagal dan 3 kali terkirim jika kita menggunakan ping dari ruang A ke ruang B. Karena percobaan ini saya menggunakan pesan, maka pesan pertama akan gagal dan pesan selanjutnya itu akan berhasil atau sukses. Yang terakhir yaitu dari laptop dari ruang B ke PC yang ada di ruang A. Laptop yang ada di ruang B saya kirim ke PC yang ada di ruang A. Hasilnya pasti gagal, ya, karena melewati sebuah router. Langkah selanjutnya yang saya lakukan yaitu melakukan hal yang sama, ya, sukses. Ya. Setelah itu, karena pada settingan tadi saya menggunakan DNS, di mana DNS itu tadi saya tempatkan pada PC pada ruang B, yang nantinya saya targetkan ke server yang ada pada ruang A menggunakan web browser dengan mengklik mengetik percobaan4.com. Ya, berhasil. Seperti yang tadi saya katakan, jika dia berhasil maka akan menampilkan pesan berhasil. Ya. Sehingga saya dapat mengambil kesimpulan bahwa pada susunan jaringan ini semua terkoneksi dengan baik. Ya. Sekian dari video saya Rizky Amsale. Mohon untuk undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.